wabarakatuh. Pada tugas kali ini yaitu review jurnal bagian keempat pada mata kuliah metodologi penelitian. Saya akan memaparkan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Saya Malsu Bekti dengan NIM STI 2022-02787 dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu implementasi metode Naive Bayes pada analisis sentimen pengguna aplikasi mobile kita bisa. Nah, jadi jurnalnya saya ambil masih masuk dalam data mining yaitu metode algoritma Naive Bayes. Yang selanjutnya yaitu identitas jurnal. Jurnal sudah saya sebutkan implementasi metode Naive Bayes pada analisis sentimen pengguna aplikasi mobile kita bisa. Nama penulis I. Gede Surya Dharma Putra dan Iman Anindya Putra. Nama jurnal Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan atau JTET. Diterbitkan tahun 2025 dengan volume 13 nomor 2 10 halaman. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah latar belakang masalahnya yaitu perkembangan teknologi dan penggunaan aplikasi mobile semakin pesat. Namun pengguna sering menghadapi berbagai kendala dalam penggunaan aplikasi. Pentingnya mengetahui sentimen pengguna terhadap aplikasi guna meningkatkan kualitas layanan menjadi aspek penting. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi yang semakin maju, orang marak menggunakan aplikasi-aplikasi yang fungsinya banyak. Penting mengetahui sentimen terhadap pengguna terhadap aplikasi yang digunakan. Itu sangat penting. Contohnya adalah aplikasi Kita Bisa yang sebagai platform filantropi. Ya, kita tahu Kita Bisa adalah salah satu lembaga filantropi di Indonesia yang memiliki tujuan sosial yang baik, tetapi masih banyak umpan balik negatif dari pengguna terkait fitur dan alur kerja yang kurang optimal. Nah, sehingga perlu analisis sentimen untuk memahami pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana performa metode Naive Bayes dalam menganalisis sentimen pengguna aplikasi Kita Bisa. Yang kedua adalah kendala apa saja yang paling sering melalui ulasan mereka. Ketiga, bagaimana hasil analisis sentimen dapat digunakan untuk pengembangan fitur aplikasi yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah menerapkan metode Naive Bayes untuk analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Kita Bisa. Yang kedua, mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dari ulasan pengguna. Yang terakhir atau yang ketiga adalah memberikan rekomendasi perbaikan fitur aplikasi berdasarkan hasil analisis yang telah didapat. Dari penelitian ini ada manfaat. Nah, manfaat penelitiannya dari penelitian ini yang pertama adalah memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan pengguna dalam aplikasi Kita Bisa. Kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengembang dalam melakukan evaluasi dan pengembangan fitur aplikasi. Yang ketiga, menambah referensi dalam bidang analisis sentimen berbasis machine learning, khususnya Naive Bayes. Kita lanjutkan yaitu tadi batasan penelitian. Pada penelitian ini ada batasan-batasan dalam melakukan proses analisis, yaitu yang pertama, penelitian hanya menggunakan data ulasan dari platform Google Play Store selama periode Januari 2024 sampai Maret 2025. Yang kedua, hanya menggunakan metode Naive Bayes untuk analisis sentimen. 3. Fokus pada ulasan berupa teks dan rating pengguna tanpa memperhitungkan faktor lain seperti interaksi pengguna di luar ulasan. Metode penelitian. Dari penelitian ini ada metode yang digunakan.
Metode yang digunakan adalah pendekatan KDP, Knowledge Discovery in Database, dengan tahapan pengumpulan data, pre-processing, scaffolding, tokenization, stop word removal, and stemming. Transformasi menggunakan TF-IDF, pelabelan data, split data, 70% train, 30% test, dan klasifikasi menggunakan naive Bayes. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah ulasan pengguna aplikasi Kitabisa yang didapat dari Google Play Store, dari data yang sudah di mining ya. Objeknya yaitu data ulasan teks yang dianalisis untuk mengetahui sentimen pengguna. Nah, setelah serangkaian analisis dilakukan, kita mendapatkan hasil, yaitu akurasi dari model naive Bayes sebesar 81% dalam mengklasifikasi sentimen. Sebagian besar ulasan menunjukkan sentimen positif meskipun masih terdapat ulasan negatif yang harus ditindaklanjuti. Analisis menunjukkan fitur aplikasi dan adanya bug sebagai sumber ketidakpuasan pengguna. Setelah kita mengetahui hasil dari penelitian, kita juga mengetahui kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, hanya menggunakan satu metode analisis sentimen sehingga mungkin belum menggambarkan seluruh aspek. Data yang dianalisis terbatas pada ulasan teks dan rating tanpa mendalam ke faktor lain seperti demografi pengguna. Kurang memperhatikan sentimen netral secara lebih detail yang menyebabkan hasil F1 score untuk kelas netral itu lebih rendah. Kelebihannya dari penelitian ini yaitu mengaplikasikan metode naive Bayes yang sederhana dan efisien untuk analisis sentimen. Menggunakan data dari periode cukup panjang dan relevan, memberikan gambaran komprehensif terkait kendala pengguna dan sentimen mereka. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, conclusion, diskusi, atau rekomendasi, yaitu saya bagi ke dalam 4 poin. Poin pertama, penggunaan metode lain seperti machine learning lain atau deep learning dapat memperbaiki akurasi dan keakuratan analisis sentimen. Perlu penambahan dataset dari periode yang lebih panjang dan beragam untuk meningkatkan keandalan model. Proses pra-pemrosesan atau pre-processing data dapat diperhalus, misalnya NLP yang lebih kompleks agar analisis lebih akurat. Pengembangan fitur feedback secara langsung dari pengguna bisa dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan data analisis sentimen. Itu hasil review dari saya, dari jurnal yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pemaparan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.